Keris kok takut, sama kembang takut, bakar dupa kemenyan takut, pakai belangkon iket malu. Kebudayaan kita nggak kurang tanah suci. Leluhur kita udah wariskan tanah suci. Biaya wisata religi terjangkau, orang-orang mah mau ke tanah sucinya kudu bayar puluhan juta, kadang sampai antri. Kita mah modal sejuta udah bolak-balik. Minimal umroh ke Pringgondani, Gunung Lawu, Candi Cetho, Candi Sukuh, Candi Borobudur. Tanah suci para leluhur. Konten ini sudah menyinggung ibadah atau ritual di umat Islam. Orang ini sudah membawa-bawa kata umroh. Umroh itu sering dilekatkan dan biasa dilaksanakan oleh umat Islam, yang kemudian tempatnya adalah Makkah Al-Mukarramah. Tetapi dalam hal ini mereka mengaburkan makna umroh itu sendiri dengan mengatakan umroh ke Borobudur dan candi lain sebagainya tadi yang disebutkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini sangat ngeri, ikhwafillah. Dengan kerendahan hati, Ngobrol Santai Indonesia memohon maaf kepada umat muslim di seluruh dunia atas kegaduhan yang ditimbulkan video umroh Borobudur. Kami meminjam istilah tersebut untuk mengembalikan popularitas peninggalan leluhur. Karena Borobudur adalah destinasi populer dunia dan juga membangun kesadaran publik bahwa berziarah atau napak tilas bisa mengunjungi situs bersejarah di sekitar kita. Kami menutup video viral tersebut sejak 31 Mei sebagai wujud kebijaksanaan dan penghormatan agar tidak menimbulkan beragam persepsi. Video tersebut adalah inisiatif pribadi sebagai wujud kecintaan pada warisan budaya dan spiritual Nusantara. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya jika membuat gaduh. Video ini dibuat dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Semoga damai selalu. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Gid di channel 0 per 0. Ya, konten ini dulu ya waktu awal ya yang judulnya Umroh ke Borobudur itu ya. Nah, ini waktu pertama Pak Gid nontonnya. Oh, kok ada kata umroh dipakai di situ gitu. Ya, ini bisa saja gitu diartikan ziarah atau datang mendatangi lah, berziarah ke Borobudur gitu, mendatangi atau candi-candi lainnya yang dimaksudkan oleh konten tersebut gitu. Pak Gid itu dari awal sudah menyangka ini nanti akan membuat singgungan yang jelas. Umroh ini memang mau tidak mau ya teman-teman ya, ini digunakan istilah oleh umat Islam, yaitu mirip dengan haji cuman nggak pakai wukuf aja gitu. Jadi kegiatan haji tanpa wukuf yang dimana tawaf, sa'i dan sebagaimana semuanya itu dipakai cuman tanpa wukuf gitu. Nah, dengan menggunakan istilah ini atau tadi konten tadi itu menyatakan mohon maaf dengan meminjam kata umroh yang akhirnya membuat heboh gitu ya. Jadi banyak yang protes karena dengan mengatakan umroh tersebut, dan ini sudah meminta maaf. Kalau kita lihat dari respon dari Ustadz tersebut yang mengatakan ini na'udzubillah min dzalik, kemudian ini ngeri. Ya namanya juga orang promosi gitu ya. Kalau orang promosi itu pada saat itu kadang-kadang ya nggak memikirkan hal tersebut gitu. Bisa saja hal tersebut lepas dari wacana promosinya gitu. Yang sebetulnya kalau kita meminjam istilah yang biasa atau khusus digunakan untuk suatu agama gitu, dipakai untuk ya seperti tadi gitu ya, mempromosikan budaya atau apapun gitu ya. Nah, ini jadi tersinggung gitu karena ini urusannya sensitif sekali. Masalahnya itu dengan apa ya? Dengan keimanan ya, seperti itu. Tapi kalau kita balik ke masa lalu gitu ya, yang dimana ya para wali itu menggunakan istilah ya, para wali Songo itu menggunakan sehingga Islam itu menjadi populer ya, menggunakan kata sembahyang gitu ya. Kemudian dengan sam gitu, puasa gitu ya. Nah, kalau apa namanya, bahasa Arab kan saum ya. Ini dulu para wali itu menggunakan bahasanya bukan dengan saum tapi puasa. Ini kan sampai sekarang kita tidak mengenal bulan saum ya toh. Sampai sekarang kita mengenal dengan kata bulan puasa. Dulu waktu Pak Gid juga masih kecil waktu ya, masih tahun 70-80 gitu, itu jarang orang menggunakan istilah sholat, itu masih jarang. Jadi orang itu menggunakan kata sembahyang, yang dimana ini adalah budaya ya.
budaya yang sudah dilakukan atau peradaban yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita yang namanya sembahyang, yang namanya puasa gitu. Jadi istilah-istilah ini juga istilah Indonesia, maksud Pak, istilah lokal atau kearifan lokal yang diambil oleh Wali Songo dalam penyebaran Islamnya. Tapi pada saat itu ya kita lihat mungkin tidak terjadi bentrok gitu. Jadi ini adalah salah satu cara sembahyang gitu ya. Misalnya katakan waktu itu eh, yang ada ya agama itu Kapitayan, Hindu, kemudian Buddha, cara sembahyangnya begitu gitu ya. Beda-beda gitu ya. Terus kemudian pada saat Wali Songo memperkenalkan cara sembahyang, nah ini juga memperkenalkannya bukan dengan kata sholat, tapi sembahyang. Ini pun dengan meminjam istilah lokal itu. Dan begitu pun dengan upawasa, yaitu upah dari kata upah dan wasa yang artinya pendekatan diri ke Tuhan. Kalau kita mau kembali melihat sejarah tadi gitu teman-teman ya, misalnya peminjaman istilah itu biasa gitu ya. Jadi meminjam istilah itu biasa, ya mungkin ini akan terjadi biasa gitu kalau kita mengerti apa namanya, dulu awal mulanya Islam juga di Indonesia juga menggunakan istilah-istilah Indonesia, maksudnya istilah Nusantara. Nah, kalau kita lihat lagi sekarang untuk mempromosikan budaya gitu, meminjam istilah Islam, seharusnya nggak apa-apa kalau kita melihat sejarah gitu. Tapi kan nggak sebegitu mudah yang terjadi karena Islam sekarang ya beda dengan Islam yang dulu gitu. Jauh sekali antara Islam yang diperkenalkan dengan Wali Songo gitu ya, dengan Islam yang sekarang ini sudah mengalami perubahan gitu. Perubahan ya jelas jauh banget. Dan banyak sekali istilahnya golongan-golongan Islam itu banyak sekali. Tentu saja tidak semua Islam di sini tersinggung ya. Kalau Islam yang mungkin masih menggunakan peradaban-peradaban lokal, budaya lokal ya masih menggunakan katakanlah mandi kembang, kemudian apa namanya tahlilan, terus selamatan dan lain-lain ya masih menggunakan budaya lokal. Menurut Pak Git sih ya mereka mungkin tidak ya, tapi kalau sudah masuk pada golongan-golongan Islam yang sudah membawa budaya Arab gitu ya, nah ini biasanya akan tersinggung dan bukan sedikit juga gitulah yang mempermasalahkan hal tersebut yang hingga akhirnya channel tersebut yang menutup di akhir bulan Mei gitu dan meminta maaf, di mana channel tersebut itu tidak menggunakan orang gitu ya. Ini memang udah menurut Pak Git ya udah salah satu strategi juga ya. Kalau orangnya langsung yang berhubungan dengan itu ya mungkin apa namanya yang ngomong itu orang gitu ya, ya udah di ini habis lah istilahnya, dibully habis-habisan lah. Cuman kan dia sekarang tuh ya lagi model AI gitu, jadi AI yang digunakan gitu. Nah di sini ya terasa memang ya jujur saja yang sebetulnya juga nggak perlu dikatakan yang maksud Pak Git begini. Sindirannya tuh halus gitu. Kalau misalnya umroh ke sana biayanya sekian, jadi kan kelihatan gitu puluhan juta. Tapi kalau sebetulnya kalau tadi umroh itu disikapi dengan ziarah gitu ya, katakanlah berkunjung gitu. Nah ini kan kalau umat Kristiani, terutama Katolik juga beribadah ke tempat suci misalnya ke Vatikan gitu ya, ini kan bisa saja tergolong dari bukan Islam juga, tapi karena sudah menggunakan kata umroh tadi, jadi ini menuju ke satu agama, di mana agama tersebut adalah jumlah prosentasenya itu jumlahnya terbesar di Indonesia. Dan kalau saja mereka memberikan protes, ya menurut Pak Git ya wajar lah orang tersinggung memberikan protes. Asal protesnya itu jangan dilakukan secara anarkis. Itu aja sih jadinya. Misalnya protesnya itu dilakukan secara baik-baik, secara damai dan apa itu kan lebih indah gitu. Maksudnya mereka juga yang membuat konten atau channel tersebut ya sudah seperti itu gitu. Nggak bakal mereka tutup, maksudnya nggak mereka terusin gitu. Akhirnya juga mereka minta maaf dan menutup istilahnya pemberitaan tentang channel tersebut.
berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi ya, yang berat ya kasusnya, katakanlah Ahok gitu ya, dengan menggunakan Al-Quran gitu ya. Nah, itu diserang, kemudian seorang ibu yang memprotes azan juga, kemudian juga vihara atau tempat ibadahnya kamu diserang, ibunya juga masuk penjara 1,5 tahun. Nah, ini jadi kecenderungan atau istilahnya mau memprotes atau menyindir itu di Indonesia nih harusnya mikir-mikir dulu gitu. Kalau ini berakibat apa ya kalau menggunakan suatu istilah yang sudah digunakan utamanya adalah oleh umat muslim gitu. Jadi kalau sudah dipakai itu khusus gitu ya, umroh memang kan sudah digunakan oleh umat muslim gitu. Jadi kalau menggunakan ini untuk seperti tadi ya, katakanlah itu promosi budaya dan segala macam, tapi sudah menyinggung masalah bahasa yang khusus digunakan oleh umat Islam. Nah, ini perlu hati-hati karena nggak semua orang itu akan merespon dengan baik gitu. Karena setiap orang juga punya apa ya, punya sense ya, berbeda-beda gitu. Jadi misalnya ada yang menggunakan istilah tersebut, itu kan ada orang yang tersinggung, ada pun yang tidak. Jadi pesan pagi untuk kedepannya, bila akan menggunakan istilah atau menggunakan istilah khusus yang entah itu digunakan oleh satu agama manapun gitu. Nah, ini perlu dipikirkan untuk kedepannya apakah ini istilahnya menyinggung atau tidak. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.